Bab 115. Kehilangan semuanya. Mereka berdua berkeringat dari atas ke bawah, dan puluhan menit kemudian, mereka akhirnya selesai membersihkan ruangan itu. Pintu ruangan lalu terbuka. Sekretaris wanita itu masuk lagi dan berkata dengan malu-malu, "Manajer Alvin, tamu yang terhormat mengatakan dia akan menunggu, dan tidak ingin masuk. Dia memintamu untuk berbicara di perjalanan. Membahasnya di perjalanan." Alvin terkejut, tapi dia tetap mengangguk, "Baiklah, aku akan keluar sekarang." Kalau dia bisa memenangkan investasi ini, jangankan membahasnya di perjalanan, kalau mereka memintanya untuk berlutut dan berbicara, Alvin juga akan menurutinya. Alvin dengan cepat memerintahkan Hera dan Nelson untuk mengambil dokumen, dan dia sendiri mempersiapkan teh Mountain Mist yang akan diseduh nanti. Dia lalu berjalan keluar dari gedung kantor. Dia juga membawa payung anti sinar matahari, dan meminta Nelson untuk memayungi tamu mereka dari sinar matahari. Sambil memegang dokumen, cangkir teh, dan payung, mereka berjalan keluar dengan percaya diri. Mereka tidak tahu kalau orang yang datang adalah seorang yang sangat berkuasa. Saat mereka keluar dari gedung perkantoran, Alvin bisa melihat Rolls-Royce Phantom model terbaru diparkir di sisi jalan. Seorang pria paruh baya dengan pakaian bermerek berdiri di dekat mobil dan terlihat sedang menelepon seseorang. Nelson bersiul 2 kali, dan dengan kagum berkata, "Lihat mobil orang itu, kalau tidak memiliki 1 atau 2 miliar di rumah, mana mungkin kamu bisa membelinya?" Hera menatap mobil itu dengan cemburu, dan berkata, "Mobil mewah seperti itu, aku rasa di kehidupan selanjutnya pun, Rocky tidak akan bisa membelinya. Mana mungkin dia mampu?" Alvin mencibir, lalu dengan cepat mengangguk dan membungkuk saat melihat tamunya, "Direktur Herman, kamu." Direktur Herman melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk diam, dan melanjutkan teleponnya. "Apa bahan obatnya masih belum ditemukan? Apa bahannya sesulit itu untuk dicari?" "Baiklah, kita bahas lagi nanti." Mendengar hal itu, Alvin merasa ini adalah kesempatannya. Dia langsung bertanya dengan cepat, "Direktur Herman, apa kamu ingin membeli bahan untuk membuat obat?" "Oh, aku memiliki penyakit eksim, dan seorang dokter jenius memberikan resep obatnya padaku, tapi beberapa bahan obat itu agak langka dan sulit ditemukan." Nelson dengan cepat tersenyum senang, "Aku kebetulan memiliki seorang teman yang menjadi kepala perwakilan pengobatan tradisional, nanti akan aku coba tanyakan." Direktur Herman berkata, "Ini, bukankah agak merepotkan?" "Tidak masalah." Alvin dengan cepat tertawa, "Dia adalah temanku di universitas, tenang saja." "Baiklah." 10 menit kemudian, melalui Nelson, Alvin dengan cepat menemukan bahan obat yang diinginkan Direktur Herman. Direktur Herman dengan senang berkata, "Kamu benar-benar bisa diandalkan Alvin. Aku akan mentransfer uang obat ini padamu nanti." Alvin tersenyum dan berkata, "Tidak perlu Direktur Herman, anggap saja ini sebagai niat dari kerjasamaku denganmu." "Bagaimana bisa tidak? Bahannya tidak mahal, ini adalah niat baikku, jadi tolong diterima. Asalkan kamu bisa sehat, kami semua akan tenang." Direktur Herman berkata sambil tersenyum, "Baiklah, lain kali kalau ada kesempatan, aku akan mengundangmu untuk makan malam, aku juga akan bekerja bersama denganmu kalau aku memiliki proyek yang bagus." "Terima kasih, Direktur Herman." Alvin sangat senang, sepertinya sanjungan yang dia lakukan memang tepat, ini akan mempermudah investasi mereka, dan Direktur Herman juga akan memperlakukannya dengan lebih baik. Dia lalu menyuruh Hera untuk menyerahkan dokumennya dan meminta Direktur Herman untuk memeriksanya. Direktur Herman mengambil dokumen itu, dia memeriksanya sambil sesekali melihat ke sekeliling. Alvin bertanya dengan hati-hati, "Direktur Herman, kamu sedang mencari siapa?" "Oh, aku sedang menunggu seorang teman, tadi aku mengirimnya ke perusahaanmu untuk wawancara," kata Direktur Herman. Alvin tercengang, sesuatu terlintas di pikirannya. Istri Rocky tadi datang untuk wawancara, tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya dan mencibir dengan kesal. Orang dengan status rendahan seperti Rocky, bagaimana dia mungkin dia bisa kenal dengan Direktur Herman? Tapi Alvin masih terus bertanya, "Direktur Herman, ada banyak orang yang datang ke perusahaan hari ini, kalau aku boleh tahu siapa nama temanmu, aku akan memberitahu orang departemen personalia dan mengurusnya."
Bagus sekali, namanya. Direktur Herman mengerutkan keningnya. Gawat. Dia lupa nama istri Rocky. Direktur Herman dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon Rocky. Tuan Rocky, apa kamu masih menunggu wawancara istrimu? Aku sudah pergi. Suara dingin Rocky terdengar dari telepon. Perusahaan Adirama terlalu besar, orang-orang yang bekerja di sana adalah orang-orang besar, status istriku tidak sebanding dengan mereka. Mereka takut aku akan mengotori pintu masuk mereka, dan tidak membiarkanku pergi, jadi aku keluar dari pintu belakang. Maaf sudah merepotkanmu, Direktur Herman. Selesai berbicara, Rocky langsung menutup telepon. Sudah, pergi. Direktur Herman tertegun. Mendengar nada bicara Rocky tidak terlalu senang, ekspresi wajah Direktur Herman tiba-tiba berubah. Awalnya dia tidak berniat untuk berinvestasi, tapi melihat istri Rocky bekerja di sini, dia berniat untuk menyenangkan Rocky. Perusahaan Adirama mengusir Rocky, dan dia juga tidak ingin berinvestasi lagi. Direktur Herman melirik Alvin dan melemparkan kembali dokumen informasi dengan agak kesal, ternyata perusahaanmu tidak terlalu besar, dan kalian juga sangat sombong, aku tidak ingin bekerja sama dalam investasi ini, jadi aku tidak akan menandatanganinya. Saat mendengar Direktur Herman membatalkan investasinya, Alvin yang dari tadi sudah menunggu kesepakatan mereka langsung tercengang. Direktur Herman, apa kamu? Apa kamu pikir perusahaan Adirama layak menerima investasi dariku? Direktur Herman mencibir, lalu dengan tenang berkata, aku ingin bertemu dengan temanku yang bekerja di perusahaan kalian dulu, lalu aku akan setuju untuk berinvestasi. Aku berencana untuk menyerahkan proyek departemen store padanya dan memintanya untuk menggambar desainnya. Tapi karena kamu tidak menyukai temanku, kamu cari investor lain saja. Alvin langsung berkeringat, jantungnya berdetak dengan sangat keras. Sambil memaki-maki orang di departemen personalia di dalam hatinya, dia buru-buru berbicara untuk menenangkan Direktur Herman. Direktur Herman, aku benar-benar minta maaf, ini pasti kesalahan dari perusahaan kami. Kalau boleh tahu, siapa nama temanmu, aku akan langsung melaporkannya, perusahaan kami pasti akan langsung memberikan posisi yang bagus untuknya, aku berani jamin dia akan mendapat kedudukan yang sama denganku. Direktur Herman mendengus, dia sudah pergi, mana mungkin kamu bisa menemuinya lagi. Dia adalah istri dari Tuan Rocky, kalian urus saja sendiri. Rocky. Kepala Alvin seperti dipukul dengan keras, dia mengangkat kepalanya sambil menggumam, brengsek. Dagunya hampir jatuh ke tanah karena terkejut. Kenapa, apa kamu kenal? Direktur Herman mengerutkan alisnya dengan terkejut, tiba-tiba dia teringat sesuatu, dengan ekspresi marah dia berkata, apa kalian yang mengusir Tuan Rocky, dan menyuruhnya keluar dari pintu belakang? Alvin berkeringat dengan hebat, dia tergagap dan tidak bisa mengatakan satu kalimat pun. Nelson dan Hera juga tercengang, mereka berdua terlihat sangat terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan, seorang pecundang seperti Rocky ternyata adalah teman Direktur Herman. Dan melihat sikap hormat Direktur Herman, sepertinya dia berteman dekat dengan Rocky. Nelson tergagap, tadi, Rocky, dia sendiri yang ingin pergi. Direktur Herman tahu dia orang seperti apa hanya dengan sekali lihat, karena itu ekspresi wajahnya terlihat semakin kesal. Awalnya dia ingin membantu Rocky, dia secara khusus mengirimnya untuk berwawancara di perusahaan ini, tapi dia tidak menyangka sekelompok orang tidak berguna ini akan mengacaukan semuanya, mereka membuatnya menunggu lama tanpa bisa bertemu dengan Rocky dan istrinya. Direktur Herman, aku akan meminta Rocky untuk kembali, kata Alvin dengan panik. Saat ini dia ingin menamparkan dirinya sendiri dua kali dengan sangat keras. Dia sangat malu dan kesal. Dia membuang keuntungan besar dari tangannya sendiri. Dia akan kehilangan promosi, kehilangan bonus. Dia khawatir perusahaan akan memintanya untuk bertanggung jawab karena sudah menyinggung investor mereka, entah dia bisa mempertahankan posisinya sebagai manajer juga akan menjadi masalah. Dasar bodoh. Direktur Herman mengumpat dengan keras, dia langsung naik ke mobilnya dan memerintahkan sopirnya untuk pergi. Alvin yang tersadar, berusaha mengejar Direktur Herman dan tersandung. Direktur Herman tolong dengarkan aku. Tolong dengarkan penjelasanku. Bab 116. Akibat menipu.
Debu dari gesekan ban mobil Rolls-Royce menghujani Alvin tanpa ampun, dia tersedak karena debu, dan dia terlihat tidak peduli untuk membersihkan diri. Saat mobil itu sudah menjauh, wajah Alvin terlihat sangat kusam, kakinya lemas dan dia terduduk di atas tanah. Selesai sudah. Kenapa dari awal Rocky tidak bilang kalau dia mengenal Direktur Herman? Kalau saja dia tahu, dia pasti akan memperlakukan Rocky dengan sopan. Tidak, dia pasti akan memperlakukannya dengan sangat sopan. Nelson dengan cepat berkata, "Manajer Alvin, cepat hubungi Rocky, mungkin kamu masih bisa membujuknya untuk kembali." Alvin langsung tersadar, tidak peduli seberapa berdebu jasnya, dia langsung mengeluarkan ponselnya. "Benar, aku akan meminta maaf pada Rocky dan memintanya untuk kembali." Saat dia akan mengeluarkan ponselnya, ponsel Nelson berdering. Nelson menjawab telepon itu dengan buru-buru, dan setelah mendengar beberapa kalimat, dia menatap Alvin dengan ragu. "Manajer Alvin, toko obat mengatakan kalau bahan obat yang kamu minta sudah dikirim ke rumah Direktur Herman, total harganya 300 juta, kamu ingin membayarnya dengan uang tunai atau transfer?" "Sudah dikirim secepat itu." Alvin terkejut. Manajer toko mengatakan, mereka menggunakan pengiriman kilat untuk kota yang sama, dan menurut jaraknya paket itu akan sampai dalam 15 menit. Alvin terkesiap, dia dengan kesal berdiri dan berkata, "Kita sudah kehilangan investasi, Direktur Herman pasti tersinggung, bahan obat itu juga kita berikan secara gratis padanya, siapa suruh kamu mengirimnya secepat itu?" Nelson yang mendengar hal itu merasa agak kesal, dia berkata, "Bukankah kamu yang menyuruhku untuk mengirimkannya? Kenapa kamu malah menyangkalnya sekarang? Kita gagal mendapatkan investasi, dan kita malah kehabisan uang. Perusahaan pasti tidak akan membayarnya." Alvin sangat frustrasi, dia menghela napas dengan kasar, "Uang sebanyak itu, bagaimana aku bisa membayarnya? Kamu tidak akan menarik ucapanmu karena masalah uang, kan?" Nelson menatapnya. Melihat keduanya mulai berdebat, Hera dengan cepat berusaha menengahi, "Manajer Alvin, bagaimana kalau kita menyuruh orang ke rumah Direktur Herman untuk mengambil bahan obat itu?" Alvin terlihat agak ragu, dia sudah menyinggung Direktur Herman, dan sekarang kalau dia pergi untuk mengambil sesuatu, kesan Direktur Herman padanya pasti akan menjadi lebih buruk. Tapi kalau bahan obat itu tidak dikembalikan, perusahaan pasti tidak akan mengganti biaya hadiahnya. 300 juta itu setara dengan gajinya selama setahun, itu bukan jumlah yang sedikit. Alvin mengertakkan giginya dan berkata, "Aku akan menelepon dan bertanya. Biarlah dia merasa malu, uang itu lebih penting dari rasa malunya." Dia mengumpulkan keberaniannya dan mengeluarkan ponselnya, dengan tangan gemetaran, dia berusaha menghubungi nomor telepon Direktur Herman. Hera dan Nelson menahan napas mereka bahkan tidak berani menghela napas karena situasi yang tegang. Alvin menelepon 7 atau 8 kali sebelum akhirnya panggilannya tersambung, dia buru-buru berkata, "Direktur Herman, bahan obat yang tadi." "Kamu Alvin, kan? Aku sopir Direktur Herman, dia bilang dia tidak ingin berbicara denganmu." Direktur Herman bilang bahan obat tadi adalah sampah dan dia sudah membuangnya ke sungai, kamu bisa pergi ke sungai untuk mengambilnya. Selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Sudah dibuang. Alvin merasa dunianya berputar untuk sesaat, dia hampir menjatuhkan ponselnya, dan keringat dingin membasahi dahinya. Nelson juga tercengang, dia dengan cepat menangkap Alvin. "Bagaimana dengan bahan obatnya?" Alvin mengangkat kepalanya dengan lemah, dan berkata, "Bahan obat yang kamu beli, uangnya." "Apa maksudmu, aku yang bayar?" Nelson tiba-tiba marah, dia menarik lengan baju Alvin dan berkata, "Aku membelinya karena kamu ingin menyanjung Direktur Herman, sekarang kamu malah ingin memutarbalikkan ucapanmu. Kalau kamu tidak membayarnya, jangan salahkan aku kalau aku tidak menganggapmu teman." Hera melihat mereka yang akan mulai bertengkar, dia dengan cepat maju untuk melerai mereka. "Kalian berdua hentikan, bukankah masih ada wakil Direktur Ethan? Alvin, cepat hubungi dia, dan cari alasan untuk memintanya membantumu membayar 300 juta itu." Mata Alvin berbinar, dan tiba-tiba dia terlihat semangat. Benar juga, Ethan adalah wakil direktur, dia pasti berhak menandatangani surat pengeluaran.
Bahkan kalau 300 juta itu tidak bisa diganti secara penuh, itu lebih baik daripada dia harus membayar semuanya sendiri. Nelson melepaskan cengkramannya dan tertawa dengan canggung, itu. Manajer Alvin, aku terlalu bersemangat tadi, tolong jangan terkejut. Haha. Alvin tersenyum aneh, dan mengabaikannya sama sekali. Meminta pekerjaan apanya? Atur saja sendiri di kehidupan selanjutnya. Nelson langsung merasa menyesal dalam hati, selama ini dia selalu berusaha menyenangkan Alvin, tapi siapa sangat, karena masalah pembayaran bahan obat, dia menghancurkan hubungan yang berhasil dia pertahankan. Dia berusaha mencoba yang terbaik untuk memperbaiki situasi saat ini, dia terus melontarkan kata-kata untuk memuji Alvin. Tapi sayang sekali, Alvin bahkan tidak meliriknya, dia terlihat tidak peduli. Hera tidak berani berbicara lebih banyak, kalau dia terlibat dengan Nelson, Alvin pasti menolak untuk memberinya pekerjaan saat dia sudah tenang. Saat mereka bertiga berdiri di depan pintu gedung kantor, dan sibuk dengan pikiran mereka masing-masing, sebuah mobil Mercedes hitam berhenti di depan mereka. Mata Alvin berbinar, dia mengangguk dan membungkuk, dan dengan cepat membuka pintu mobil itu. Direktur Ethan, kamu sudah kembali. Ethan turun dari mobil, dan sambil tersenyum berkata, sebenarnya rapatku belum selesai, tapi aku pergi lebih awal. Pekerjaan istri Rocky, apa sudah diatur semua? Ini. Tiga orang itu menatap satu sama lain. Alvin akhirnya tersenyum dan berkata, Tuan Ethan, istri Rocky merasa pekerjaannya tidak terlalu bagus, jadi dia pergi lebih awal. Senyuman di wajah Ethan tiba-tiba tenggelam, dan dia menoleh ke sekretarisnya dan berkata, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk memberi tahu Departemen Personalia, pastikan mereka mengatur posisi yang memuaskan untuk istrinya, kalau kamu tidak bisa mengurus hal kecil seperti ini, bagaimana bisa kamu menjadi sekretaris? Sekretaris wanita itu marahi oleh Ethan, dia lalu melirik Alvin dan berkata, manajer Alvin sendiri yang meminta istri temanmu untuk membersihkan toilet, dan menyuruh temanmu dan istrinya untuk pergi ke lokasi konstruksi untuk memasak sebelum mereka pergi. Itu bukan tanggung jawabnya, jadi kenapa dia harus membantu Alvin menanggung kesalahan ini? Alvin, apa maksudmu? Apa kamu menganggap ucapanku sebagai angin lalu? Ethan bertanya dengan tatapan dingin di matanya. Bukan begitu. Alvin langsung merasa panik, dia tidak menyangka sekretaris wanita itu mengatakan hal yang sebenarnya, dan tidak membantunya menutupi hal ini. Alvin langsung meliriknya dengan marah, dan berkata, coba kamu perhatikan keadaanku, apa yang harus dikatakan, dan apa yang tidak boleh dikatakan, jangan asal berbicara, berhati-hatilah, kalau tidak aku tidak akan mengampunimu. Hehe, apa yang sedang kamu lakukan di hadapanku? Ethan mencibir dan berkata pada si sekretaris wanita, sebenarnya apa yang terjadi tadi? Katakan saja, jangan takut. Sekretaris wanita itu merasa sangat kesal karena dimarahi Alvin, dia bahkan bukan bawahan langsung Alvin. Mendengar ucapan Ethan, dia langsung merasa bersemangat dan berkata, Wakil Direktur Ethan, aku mengikuti instruksimu, aku sudah mengirimkan gambar desain Nona Dewi, tapi manajer Alvin langsung membuangnya tempat sampah tanpa melihatnya. Saat Tuan Rocky akan pergi, dia tidak membiarkan Tuan Rocky keluar pintu depan, dia menyuruh Tuan Rocky pergi dari pintu belakang. Tadi Direktur Herman juga marah, dia merasa manajer Alvin meremehkan teman-temannya dan memutuskan untuk tidak berinvestasi. Apa-apaan itu? Alvin langsung marah dan berteriak. Sekretaris wanita itu memelototinya dengan marah dan berkata pada Ethan, Wakil Direktur Ethan, ini bukan karena aku yang melalaikan tugas, tapi ini adalah hasil dari tugas yang kamu berikan pada Departemen Personalia. Manajer Alvin berencana untuk memberikannya pada kedua temannya itu, bukan Rocky. Oh iya, Ando dari Rieol Group juga mencari manajer Alvin, mereka berdua membahas sesuatu secara diam-diam untuk waktu yang lama. Alvin. Beraninya kamu memanfaatkan Ando. Ethan sangat marah dan dia berteriak dengan sangat keras. Bab 117. Kamu ingin membuka perusahaan. Alvin ketakutan sampai kedua kakinya gemetaran, dia tidak menyangka sekretaris itu akan mengatakan semuanya, sekarang dia putus asa, dan wajahnya terlihat sangat pucat. Ethan. Wakil Direktur Ethan. Kamu, tolong dengarkan penjelasanku. Brengsek, penjelasan apa lagi?
Ethan sangat marah sampai pembuluh darah di dahinya terlihat. Dia menunjuk hidung Alvin dan berkata, "Bukankah kamu ingin menjadi wakil direktur? Setelah aku naik jabatan, kamu baru akan dipromosikan ke posisiku sekarang. Apa kamu tahu kenapa perusahaan akan menaikkan jabatanku? Biarku beritahu, perusahaan WHO berjanji akan menginvestasikan 300 miliar, karena proyek ini aku baru bisa naik jabatan." Alvin mulai berkeringat dingin, apa hubungannya dengan perusahaan WHO? Ethan berkata dengan dingin, "Aku baru saja rapat dengan perusahaan WHO, salah satu syarat mereka akan berinvestasi 300 miliar adalah dengan mengizinkan istri Rocky bertanggung jawab atas proyek ini, jadi semua gambar desainnya kami serahkan padanya. Lihat sendiri apa yang sudah kamu lakukan." Warna Alvin langsung membiru, dan langit di atasnya terasa berputar. Perusahaan WHO adalah perusahaan yang baru saja diakuisisi oleh salah satu perusahaan besar dari kota Wasa. Mereka memiliki sumber dana yang kuat, mereka adalah salah satu perusahaan kelas atas di kota Gopo, jumlah investasi mereka 2 kali lebih banyak dari investasi Direktur Herman, orang biasa tidak mungkin memiliki akses ke manajemen atas perusahaan. Kapan Rocky menghubungi perusahaan WHO? Nelson dan Hera yang berdiri di samping juga tercengang, dalam hati mereka merasa sangat terkejut. Siapa sangka, Rocky yang mereka anggap pecundang memiliki latar belakang yang begitu penting. Mendengar teguran Ethan ke Alvin, mereka berdua tidak berani mengatakan apapun, mereka takut terlibat lebih jauh. Ethan mendengus kesal, dia melirik mereka bertiga, dan berkata dengan nada bicara dingin, "Sekarang investasi dari keluarga Wang dan perusahaan WHO sudah kamu kacaukan. Perusahaan tidak bisa menerimamu lagi. Dan karena kita adalah teman sekelas dulu, aku tidak akan memberitahu Rocky hal-hal kotor yang kamu lakukan, tapi kalau kamu masih terus melanjutkan transaksi pribadimu dengan Ando, aku akan melaporkanmu ke Departemen Personalia, dan kamu harus membayar denda 400 juta sesuai dengan kontrak perusahaan." Selesai berbicara, Ethan langsung berbalik dan pergi dari sana, dia mengabaikan teriakan Nelson dan Hera, dan tidak melihat ke belakang. Saat ini, Rocky naik taksi dan pulang dengan Dewi. Rocky menatap Dewi, melihat dia yang terus diam selama perjalanan. Rocky berbicara dengan tatapan serius, "Masalah pekerjaan, aku akan menemukannya dalam 2 hari ini, aku rasa perusahaan ini juga tidak terlalu besar, mereka hanya akan membatasi perkembanganmu masa depan. Mereka tidak mempekerjakanmu, itu karena mereka tidak mempunyai mata yang bagus." Dewi menggelengkan kepalanya, "Bukan, aku yang menolak perusahaan Adirama, sebenarnya selama wawancara, kepala desainer sangat puas dengan pekerjaan dan rencanaku, dan setelah wawancara selesai, dia berencana untuk pergi ke Departemen Personalia dan mengumpulkan datanya." Rocky terkejut, dia tidak menyangka Dewi akan melepaskan pekerjaan ini, dia lalu bertanya, "Kenapa?" Sebenarnya, Dewi menggigit bibirnya, dan memukul pahanya pelan, dia lalu memberanikan diri dan berkata, "Aku rasa pengalamanku sejauh ini sudah cukup banyak, dan aku ingin melakukannya sendiri. Apa kamu ingin membuka sebuah perusahaan?" Rocky langsung bertanya. Dewi tertawa sebentar lalu berkata, "Untuk membuka sebuah perusahaan, aku membutuhkan setidaknya 4 atau 5 miliar, aku juga memerlukan banyak investasi lanjutan, jadi mungkin aku hanya akan membuka studio pribadi untuk membantu perusahaan konstruksi besar menggambar desain." Rocky tersenyum dan berkata, "Kalau kamu memang berpikir seperti itu, modal awal tidak menjadi masalah." Dewi mengangkat kepalanya, "Rocky, aku tahu kamu punya banyak kenalan di dunia bisnis seperti Direktur Yulia, meminjam dana memang masalah, tapi aku ingin melakukan pekerjaan yang baik di studio dengan kemampuan aku sendiri. Semua orang di keluarga Liu berpikir setelah meninggalkan Rieol Group aku tidak akan bisa apa-apa lagi, aku ingin membuktikan pada mereka apa aku bisa atau tidak." Rocky berpikir sebentar, lalu mengangguk dan tersenyum, "Apapun keputusanmu, aku pasti akan mendukungnya, tapi kalau kamu menemui masalah dalam pekerjaanmu, kamu bisa mengatakannya padaku, kita akan menyelesaikannya bersama. Ini adalah hal yang besar, aku akan menjadi karyawanmu, aku akan mengantarmu dengan mobil dan membawakan tasmu." "Baiklah." Dewi mengangguk, ekspresinya terlihat sulit ditebak. Dia mengambil resiko yang besar dengan membuat keputusan ini.
Kalau dia tidak bekerja, keluarga Liu akan kehilangan sumber pendapatan terbesar mereka. Kalau dia memutuskan untuk membuka studio desain, dia harus menyewa kantor dan membeli peralatan kantor sendiri. Hal ini juga membutuhkan modal awal yang cukup besar. Ditambah lagi, Rieol Group dan perusahaan konstruksi besar lain di kota Gopo memiliki koneksi dalam berbisnis. Dewi khawatir mereka akan menekannya secara diam-diam. Tapi Rocky tidak memperdulikan mereka, dia akan terus mendukung Dewi. Hati Dewi agak tersentuh saat mengetahui hal itu. Saat dia merasa tidak tenang, dia mendengar Rocky mengatakan satu kalimat. Kamu lakukan saja dengan tenang, kalau memang tidak berhasil, aku akan mencari pekerjaan untuk mendukungmu. Saat itu, Dewi menahan napasnya, hidungnya terasa agak perih, dan matanya terlihat memerah. Saat dia merasa terjebak, dan sangat sedih, dia tidak menyangka suaminya yang tidak berguna akan tetap mendukungnya dengan sangat teguh. Yang dia takutkan sekarang adalah ibunya, Jenny, yang sebentar lagi akan pulang dari liburannya. Saat dia mendengar kabar Dewi keluar dari Rieol Group, dia pasti akan memarahinya karena sudah melepaskan pekerjaan yang stabil dan bergengsi itu. Dewi mendengus, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Rocky, lalu mengangguk. Senyuman tulus Dewi juga membuat hati Rocky bergetar. Dewi selalu menjaga ekspresinya saat dia berada di depan Rocky, dia jarang tersenyum padanya seperti ini. Dan ternyata saat dia bersenyum, sudut matanya akan agak tertatik dan matanya akan terlihat sangat cerah seperti bintang, dia benar-benar sangat cantik. Sesampainya di rumah, Rocky melihat ruang tamu mereka terlihat berantakan, dan terlihat Andrew sedang membungkuk, seperti sedang mencari sesuatu. Ayah, kamu sedang mencari apa? Dewi melangkah masuk dan bertanya dengan heran. Andrew memukul pinggangnya yang sakit dan berkata, aku sedang mencari beberapa barang antik yang aku simpan dulu, dan juga sekotak papan catur dari giok. Rocky berkata, apa maksudmu hadiah yang diberikan Antonio dari Pavilion Treasure, papan catur jade? Iya. Andrew duduk di sofa, dia terlihat kelelahan dan berkata, aku tidak tahu nilai papan catur ini sebelumnya, tapi setelah berbicara dengan Antonio beberapa kali, aku sadar kalau barang itu sangat berharga. Harta nasional seperti itu disimpan di rumah, rasanya agak sia-sia, jadi aku akan menyumbangkannya ke museum provinsi. Mendengarkan apa yang dikatakan Andrew, Rocky berkata, relik tulang Buddha yang ada di dalam papan catur itu sebaiknya juga kita sumbangkan saja. Andrew tidak menyangka, Rocky akan memiliki pemikiran seperti itu. Dia sangat senang dan berkata, kalau kamu mau, aku akan menemui Antonio besok dan menghubungi museum provinsi. Rocky tersenyum dan mengangguk. Meskipun relik tulang Buddha adalah harta yang sangat berharga, hal yang paling berguna baginya adalah berkah cahaya Buddha. Dia sudah menggunakan berkah cahaya Buddha untuk menyempurnakan mutiara roh laut menjadi jimat dan memakainya di tangan Dewi. Harta nasional yang sangat berharga memang sudah seharusnya disumbangkan ke museum milik negara. Saat Dewi melihat mereka berdua yang mulai berdiskusi tentang barang antik di ruang tamu, dia merasa tidak tertarik dan memutuskan untuk mandi. Papan catur dan relik adalah peninggalan budaya berharga yang sulit ditemukan di dunia, tapi Dewi bukan orang yang serakah, dan dia juga setuju dengan keputusan mereka. Menghitung waktunya, Jenny sudah liburan ke luar negeri selama 3 hari, dan dia akan pulang dalam 2 hari lagi.